Hamdana Medan memberikan bocoran soal naturalisasi yang bukan asal-asal ke Bung Toel. Warganet Malaysia ejek Ivar Jenner. Sintayong berikan latihan fisik untuk timnas Indonesia di Turki. Jai dan Nathan akan diambil sumpahnya di tanggal 28 Desember. Selengkapnya hanya di Region Champion. Number 1. Tenaga ahli Kementerian Pemuda Olahraga atau Kemenpora, Hamdana Medan memberikan bocoran soal pemain naturalisasi timnas Indonesia. Hamdan mengatakan ada pemain grade A dari klub top dunia yang kepingin membela timnas Indonesia. Mereka diantaranya yaitu Jai Ijais, Nathan Joe, dan Ragnar Ortmangun. Khususnya Jai Ijais dan juga Nathan, proses naturalisasi keduanya disetujui DPR dan tinggal menjalani sumpah menjadi WNI. Sebab tenaga ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga, Hamdana Medan memberikan bocoran ada pemain grade A yang ingin membela. Bahkan pemain tersebut mengungkapkan kepinginannya langsung kepada Hamdan melalui aplikasi WhatsApp. Hal itu otomatis menepis anggapan bahwa pemain naturalisasi timnas Indonesia adalah pemain yang tidak laku di negaranya. Ada anggapan kan pemain yang dinaturalisasi ke timnas Indonesia karena tidak laku di negaranya. Ya kan, suka begitu, ujar Hamdana Medan. Saya katakan begini, ada pemain yang diinginkan pelatih Sintayong. Kita datangi dia dengan sopan dan profesional. Tapi dia tidak merasa dirinya Indonesia. Dia tidak ingin. Tapi ada pemain grade A bermain di salah satu klub terbaik dunia. Bung Toel akan saya tunjukkan WA-nya. Dia ingin membela timnas Indonesia. Jadi bukan berarti pemain yang membela timnas Indonesia itu pemain yang tidak laku di negaranya. Mungkin seperti tadi makan nasi padang setiap hari kan. Disitulah tertanam kecintaan terhadap Indonesia, ungkapnya. Meskipun begitu, Hamdana Medan enggan menyebut nama pemain yang dimaksud. Namun jika menelik dari pernyataan tersebut, besar kemungkinan bahwa pemain tersebut saat ini membela klub kasta tertinggi di benua Eropa, khususnya di 5 liga top Eropa. Sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar bahwa sosok Tom Haye dan Martin Weiss ingin membela timnas Indonesia. Seperti diketahui, Tom Haye sendiri bermain di kasta tertinggi Liga Belanda bersama SC Eindhoven. Ia pun menjadi pemain ini sekaligus jenderal lapangan tengah klub itu. Dan begitu juga Martin Weiss yang bermain di MLS. Bahkan Martin pernah berduel melawan Lionel Messi pada babak 16 besar Piala Liga Amerika Serikat antara Miami versus FC Dallas. Dengan begitu, kedua pemain tersebut bukanlah kaleng-kaleng lagi, sebab keduanya kaya akan pengalaman berduel melawan pemain top dunia. Hal itu diungkapkan oleh Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya pada Sabtu 16 Desember 2023 yang lalu. Awalnya Erick menjawab pernyataan soal isu naturalisasi Kevin Dix yang sedang ramai beredar. Namun pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan belum ada proses naturalisasi soal Kevin Dix. Meski belum, Erick Thohir saat ini sedang menunggu proses naturalisasi Tom Haye dan juga Martin. Indonesia lewat pemain naturalisasi tampaknya benar-benar serius, sebab menurut anggota eksekutif PSSI Ari Sinulinga, pihaknya sedang mencari sampai ke berbagai belahan dunia. Jika memang ada pemain keturunan Indonesia yang berpotensi untuk dinaturalisasi, bahkan ia berkelakar ke planet Venus pun mereka siap. Bagaimana diketahui, PSSI sedang menggalakkan program naturalisasi pemain demi kepentingan timnas Indonesia. Paling terbaru proses naturalisasi Justin Hubner yang sudah rampung. Arya sendiri mengatakan tidak asal-asal pihaknya dalam melakukan proses naturalisasi pemain. Oleh karena itu, PSSI sangat serius mencari pemain berdarah Indonesia yang punya kualitas mumpuni. Dimanapun di bumi ini ada pemain Indonesia, andai kata di Venus pun asal pemain Indonesia kita ambil untuk perkuat timnas kita, kata Arya di acara diskusi PSSI Fresh. Jadi dia untuk melihat semua kompetisi yang ada, di mana kira-kira ada pemain Indonesia yang terbaik, bisa di Afrika, yang ada di Bolivia, yang ada di Moldova, kita ambil tambahannya. Pria berkacamata mengatakan naturalisasi pemain pun tidak hanya dilakukan Indonesia, namun negara-negara yang sepak bolanya lebih maju pun melakukan hal tersebut. Hal yang sama dilakukan berbagai negara, seperti Inggris juga, Jerman juga, nggak ambil dari kompetisinya. Amerika ambil dari mana? Australia ambil dari mana? Sambung Arya. Naturalisasi hanya proses, tapi sepanjang dia punya darah Indonesia maka dia berhak mewakili bangsa kita, ujarnya. Di samping itu, Tommy Welly menyindir Sintayong soal dugaan meremehkan pemain lokal yang disebut tak bisa bersaing. Bung Toel, sapa anak kerap Tommy Welly, mengatakan sepanjang umurnya sebagai wartawan baru ada pelatih yang meremehkan pemain lokal seperti ini. Bung Toel heran kenapa Sintayong berbicara seperti itu. Ia menilai seharusnya selama 4 tahun menangani timnas Indonesia, Sintayong memperbaiki serangkaian kelemahan-kelemahan pemain lokal Indonesia, bukan malah menyerangnya. Dia bilang, pemain naturalisasi membuat timnas Indonesia menakutkan. Pemain lokal disebutnya punya kelemahan mental, takut kalah. Kenapa kekurangan itu nggak dibenahi selama 4 tahun melatih? Tanya Bung Toel saat hadir dalam diskusi itu.
Benar, semua pemain lokal kita mentalnya buruk. Apa benar pemain lokal kita nggak bisa passing? Kan belum tentu, saya nggak percaya mereka semua nggak bisa passing. Lanjut Bung Toel. Bung Toel juga membandingkan Sintayong dengan pelatih timnas Indonesia pada masa 2017 hingga 2018, yaitu Luis Milla. Ketika ditanya masalah sepak bola Indonesia, Luis menjawab ke pelatihan, infrastruktur, dan kompetisinya, bukan pemain. Terakhir waktu proses naturalisasi Justin Hubner, Sekjen PSSI di depan DPR RI, Komisi 3 dan Komisi 10, dia bilang alasan STY meminta pemain naturalisasi supaya timnas kita bersaing. Karena sekarang pemain domestik kita nggak bisa, ujar Bung Toel. Number 2. Warga Malaysia dengan akun TikTok Leo Arizu menyebut level pemain timnas Indonesia Ever Yenner masih di bawah pemain keturunan Malaysia Alfie Chang. Hal itu disampaikan akun tersebut sembari menampilkan video Alfie yang memperkuat klub Liga 2 Birmingham City sedang mencetak gol. Alif yang keturunan Malaysia Inggris lebih hebat ketimbang Ever Yenner, tulis akun tersebut. Alif Chang yang kini berusia 21 tahun bukanlah sepak bola sembarangan. Ia tercatat sudah 20 kali membela tim senior klub itu. Untuk musim ini saja, Alfie yang baru melakoni satu pertandingan bersama Birmingham karena mengalami cedera lutut panjang. Hanya saja unggahan akun tersebut mendapatkan balasan tajam dari netizen Indonesia. Salah satunya akun Indonesia 41 Malaysia Salam Kenal yang mengatakan banyak pemain keturunan asal Malaysia, namun banyak yang menolak bergabung dengan timnas Malaysia. Pemain keturunan Malaysia banyak, tapi mereka nggak mau gabung, tulis akun di atas. Sementara akun @Jianjuli lebih tajam lagi. Ia membandingkan Alif Chang dengan pemain-pemain keturunan Indonesia yang pernah merumput di persepak bola internasional. Kalau mau bahas pemain yang tidak mau dinaturalisasi, gue ulti aja. Di Indonesia ada Versi, Nenggol, Miguel De Jong, sambung akun itu. Number 3. Melakukan sesi latihan perdana di Antalya, Turki. Menu latihan pemulihan fisik dilakukan untuk mengembalikan kondisi para pemain. Para pemain timnas Indonesia berlatih di lapangan samping Hotel Titanic Deluxe. Mereka berlatih ditemani udara dingin dan hanya latihan ringan seperti berpegangan dan jogging. Kiper timnas Indonesia Muhammad Riyandi menyebut antusias sesi latihan perdana timnas Indonesia di Turki. Sesi latihan ini fokus mengembalikan kebugaran pemain setelah hampir 24 jam menempuh perjalanan ke Turki. Latihan hari ini lebih ke recovery dan pengambilan fisik kita. Anak-anak antusias di latihan hari ini, jelas Muhammad Riyandi. Sesi latihan perdana timnas Indonesia diikuti 22 pemain. Adapun Sandy Walsh, Ever Yenner, Rafael Struijk, Elton Bagot, dan Justin Hubner belum tiba karena masing-masing masih membela klubnya. Ramadan Sananta mengakui kondisi fisik sangat lelah karena melakukan perjalanan panjang dari Indonesia. Itulah membuat pelatih Sintayong hanya memberikan menu latihan ringan. Kami memang jauh perjalanannya sekitar 24 jam dari Jakarta ke Doha, lalu ke Istanbul dan Antalya. Kondisi memang sangat lelah dan fokus pada hari pertama ini saja. Mungkin besok mulai intensitas tinggi, jelas Sananta. Number 4. Kabar baik datang dari dua calon pemain timnas, yaitu Jay Ijaz dan juga Nathan Joayon. Kedua pemain asal Belanda itu akan melakukan proses naturalisasi sumpah menjadi warga negara Indonesia pada 28 Desember 2023. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi saat dihubungi awak media. Yunus Nusi mengatakan PSSI langsung meminta kedua pemain tersebut mengambil sumpah bersama pada tanggal tersebut. Jai dan juga Nathan akan disumpah pada 28 Desember 2023. Kata Yunus, pengambilan sumpah WNI untuk Jai dan juga Nathan akan dilakukan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Cawang, Jakarta Timur. Rencananya agenda tersebut akan dilakukan pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Baik Jai dan juga Nathan sudah berkunjung ke Indonesia untuk mengurus proses administrasi. Kini kedua pemain itu tinggal mengucapkan sumpah untuk membela timnas Indonesia. Sayangnya Jai dan juga Nathan tidak bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pasalnya pendaftaran pemain di Piala Asia 2023 sudah ditutup pada 10 Desember. Nathan dan juga Jai akan dipersiapkan untuk membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nathan dan juga Jai akan dipersiapkan untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung ke grup F bersama Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Timnas Indonesia sudah melakukan 2 pertandingan dengan hasil kalah. Perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali dimulai pada Maret 2024 dengan melawan Vietnam. JJ merupakan pemain yang mempunyai darah Indonesia dari sang nenek dan neneknya berasal dari Jakarta. Adapun Nathan Jo mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Semarang, Jawa Tengah.